Halo semuanya, kembali lagi dengan Fore di sini. Oke, mungkin kalian sebelumnya sudah melihat video untuk mengenai kripto dengan Luna. Tapi kali ini kita dengan Fore kita akan ngobrol tentang forex. Yang mana menurut Fore jauh lebih bagus daripada kripto yang si Luna. Jadi kalau Fore ini kita akan ngobrol mengenai forex aja. Yuk kita mulai. Di bahasan kali ini kita akan ngomong mengenai analisa trading gold menggunakan Fibonacci. Jadi kita mau trading Fibonacci pakai XAU USD atau gold. Gimana caranya? Yuk langsung. Oke, jadi ini adalah intro dari Fore. Jadi Fore akan berbagi cara analisa gold hanya pakai Fibonacci saja. Tentunya nanti gimana caranya kita akan breakdown satu-satu. Sebelum kita mulai, pertama Fore akan jelaskan mengenai Fibonacci dulu. Jadi ini hanya intro sekilas saja. Jadi Fibonacci itu adalah deretan di mana jumlah angka setelahnya itu adalah jumlah penambahan dari angka sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada 1 berarti 0 tambah 1, 1. Kemudian di sini misalkan 3 itu berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3. 8, 5 sama tambah 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang dinamakan dengan deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci ini itu kalau misalkan diambil diagram itu bentuknya seperti ini. Jadi mulai dari yang kecil kemudian membesar, kemudian membesar dan seperti ini. Jadi ini adalah Fibonacci, dan ini Fibonacci ini bukan hanya dipakai di keuangan tapi ini sudah terbentuk di mana-mana. Jadi gambar awan atau rangkaian awan, rangkaian bunga semua membentuk yang namanya deret Fibonacci. Ini adalah Fibonacci, dan Fibonacci ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman atau orang-orang yang di finance atau di dunia finance untuk bisa menganalisa dari sisi teknikal. Nah, yang kita akan gunakan di sini itu adalah Fibonacci retracement. Jadi ada banyak Fibo itu, ada Fibonacci retracement, ada fan dan lain-lain, tapi yang paling umum digunakan itu adalah Fibonacci retracement. Nah, fungsi dari Fibonacci retracement itu apa? Itu adalah untuk kita retrace. Retrace itu adalah pembalikan. Jadi misalkan ada tren yang seharusnya naik terus tiba-tiba dia turun. Nah, kita sebagai trader kan kita ingin ambil waktu turunnya untuk berharap kemudian naik lagi. Nah, waktu turunnya ini sampai di level berapa, itu kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci retrace. Dan ingat, fungsinya hanya digunakan dalam tren. Jadi susah untuk kalau digunakan dalam sideways, susah. Hanya dalam tren, entah itu bullish atau bearish. Nah, level dari Fibonacci retrace itu ada ini, 23,6%, 38,2%, 50, 61, 78. Ini tidak perlu dihafal karena kita sudah punya indikatornya, baik di NT4 maupun di TradingView. Yang paling penting menurut Fore adalah 38,2, 50, dan 61. Jadi 3 ini yang paling penting untuk kalian perhatikan. Dan ini adalah kombonya. Jadi kalau misalkan kita main di game itu ada kombonya. Di sini juga ada kombonya yang jauh lebih bagus, yaitu kita kalau mau menganalisa lebih akurat itu bisa digabungkan dengan indikator lain seperti support resistance, moving average, RSI, MACD, atau stochastic, divergent. Jadi terserah kalian mau gabungkan dengan indikator apa, tapi jauh lebih bagus lagi kalau Fore bilangnya bisa dikombo dengan indikator lain seperti itu. Nah, ini adalah chart gold yang nanti akan kita analisa. Jadi kita akan langsung saja masuk ke trading view. Jadi ini adalah trading view. Jadi bagi kalian yang belum tahu trading view itu apa, trading view itu adalah alat untuk analisa teknikal yang sangat-sangat enak. Ini adalah website. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, buka saja trading view, buka akun di sana dan gunakan. Nah, cara analisanya seperti apa untuk gold? Jadi ini adalah harga gold yang sekarang. Fore hapus terlebih dahulu. Nah, cara untuk menggunakan
seperti apa? Ketika ada tren naik, lalu kemudian ada seperti ini, ada retrace seperti ini, ada turun lagi seperti ini. Nah, kita berharapnya dia akan naik. Nah, kapan sampai di mana kita tahunya? Jadi kalau misalkan ini dia turun, baliknya sampai di mana? Nah, itu kita gunakan retrace. Cara pakainya adalah menggabungkan dari kiri sampai atas, atau maaf, dari paling bawah sampai paling tinggi. Ada banyak cara orang mengaplikasikannya. Jadi misalkan kalian menggunakan TradingView, ini bisa diambil yang di bagian kiri. Ini ada yang garis 3 seperti ini, diambil saja. Di bagian atas. Nah, ini Fibonacci retracement, diambil saja. Ada orang yang sukanya ambil dari seperti ini untuk Fibonacci, jadi ditarik seperti ini, lalu dihubungkan untuk yang paling atas, langsung ditarik seperti ini. Ini bisa, ini cara pertama. Atau ada juga orang yang dibalik, jadi dibalik itu ngambilnya dari atas ke bawah, jadi ngambilnya seperti ini, lalu dilebarkan seperti ini. Untuk apa? Supaya ininya 0% dan ini 100%. Itu adalah Fibonacci retracement. Tapi kalau Forex itu jauh lebih suka dibalik, jadi lebih juga cara pertama jauh lebih simpel, jadi seperti ini, lalu ditarik ke kanan. Apakah menghubungkannya shadow atau candle saja? Saya rasa nggak ada terlalu masalah untuk ini, tapi lebih enaknya menghubungkan dari body candle, jadi tidak menghubungkan dari shadow tapi menghubungkan dari body candle. Jadi ini tarik seperti ini. Oke, sudah. Nah, di sini kan akan kelihatan ini. Forex hapus terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini kan kelihatan ini. Oke, nah dia di sini ada 61%, 50%, dan 30%. Nah, ini tiga ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau harga sampai di sini dan ada reaksi kembali, nah itu bisa siap-siap buy. Dan ini kan terbukti persis di angka 61,8%, atau kalau dibalik itu 38,2%. Ini harga berbalik. Jadi dia turun, kemudian dia berbalik persis di 61,8%. Jadi kalau misalkan pada waktu kemarin itu di sekitaran jam 8, oh ya, kita menggunakan 4 hour untuk time frame. Jadi kalau misalkan kemarin di hari Jumat itu di sekitaran jam 8 kalian sudah pasang Fibonacci retracement, nah itu sudah tahu. Dan apalagi kalau ada pembalikan seperti ini sudah bisa pasang posisi buy. Seperti itu adalah simpelnya untuk trading Fibonacci retracement. Tapi ini juga harus digabungkan dengan indikator lain untuk yang lebih akurat, dan juga support dan resisten. Nah, ini adalah support resisten yang paling mendekati. Jadi ini adalah garis yang paling mendekati untuk support resisten. Dan bisa lihat, nah ini ditarik saja. Ini sama sebenarnya dengan 61,8% di harga antara 2432 dan 2428. Itu kurang lebih sama untuk harganya di 61,8%. Nah, garis kalau misalkan itu garis Fibonacci dan garis support resisten itu sama, maka itu bisa digunakan untuk konfirmasi lebih bagus. Seperti itu. Tapi tidak bagus kalau misalkan kalian gunakan semua indikator Bollinger Band, RSI, dan lain-lain. Tidak, jadi tertentu saja. Kalau misalkan Forex menggunakan ini, dan juga ada di indikator yang di TradingView namanya CM Ultimate MA. CM Ultimate MA ini adalah indikator custom buatan orang, di mana dia menggabungkan beberapa macam moving average. Ada MA, ada SMA, dan juga beberapa moving average lain. Jadi biasanya Forex pakai ini, tidak wajib, bisa digunakan MA yang lain, misalkan MA cross atau triple MA dan lain-lain. Tapi bagusnya kalau Forex bilang pakai ini bisa. Jadi ini dinyalakan saja. Nah, ketika di sini ini kita bisa lihat bahwa harganya sedang tren naik. Jadi harganya sedang tren naik, sehingga ini kan sekarang hari Minggu, pasar masih tutup. Jadi kalau misalkan
kalian mau trading, nanti tunggu buka terlebih dahulu, jadi besok hari Senin. Nah, itu kalian lihat kemungkinan besar itu harga akan turun sementara, jadi akan turun terlebih dahulu untuk bisa naik lagi. Kenapa ini turun? Ini kemungkinan besar karena efek NFP. Jadi kan Jumat kemarin itu ada NFP, itu makanya turun sampai drastis. Jadi kalau saran dari Forex, kalau misalkan mau trading, kembali lagi ini saran, bukan pasti. Ini hanya analisa saja, bukan sesuatu yang pasti. Jadi kalau misalkan nanti hari Senin pasarnya sudah bergerak, kemungkinan dia akan turun atau sideways. Jadi bisa pasang posisi buy. Jadi misalkan di sini dia gerak, nah TP-nya di mana? TP-nya kalau mau cepat, mau ambil konservatif itu di angka ini, di angka level Fibonacci yang ini. Untuk SL-nya di mana? SL-nya di sini. Di sini itu SL-nya di sini. Atau kalau misalkan kita nggak mau yang perbandingan reward rasionya terlalu rendah seperti ini, itu bisa jadi misalkan pasang posisinya di sini, jadi kurang lebih misalkan di angka sini. Nah, nanti TP-nya ambil yang paling atas, ini TP2, tapi nanti ada TP1 di sini, daerah sini, di daerah sini ya. Ini adalah TP1 dan kemudian TP2 di sebelah sini. Seperti itu. Itu adalah analisa menggunakan Fibonacci untuk gold. Dan ini analisa Fibonacci bisa digunakan untuk multiple pair, tidak hanya gold saja. Jadi misalkan kalian mau trading, katakan misalkan ini yang retandai GBP USD. Nah, GBP USD ini juga sama. Jadi kalau pakai Fibonacci retracement itu hubungkan dari swing paling atas sampai swing paling bawah. Kemudian ketika dia berbalik arah, kapan mau tahunya? Ini kan bisa kelihatan juga bahwa dia berbalik arah di angka sini. Tapi ini harus dicermati bahwa ini kita main hampat, tapi dia trennya masih naik. Jadi ditunggu dulu, kemungkinan dia akan berbalik di area sini. Karena ini ada semacam gap yang belum disentuh, jadi kemungkinan dia akan balik sini atau akan langsung kembali turun lagi. Jadi ini harus ditunggu terlebih dahulu sampai ada konfirmasi. Kalau dari tren besarnya itu kemungkinan dia akan terus turun. Jadi nanti kalau misalkan reward rasionya kurang lebih di sini. Jadi kalau misalkan dia sudah gerak tapi dia sideways, nah kurang lebih seperti ini untuk reward rasionya. Seperti ini untuk H4 sama dengan XAU USD. Itu kalau dari tren besarnya itu dia masih naik, jadi kita akan ikut tren saja, kita ambil posisi buy. Oke, itu adalah analisa dan cara praktis menggunakan Fibonacci retracement untuk analisa. Dan Fibonacci retracement bisa digunakan untuk apapun, tidak hanya forex tapi juga bisa menggunakan untuk crypto. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.